Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan Riris Atifah, Aisyah Dias Rizkiana, Indri Adinda Asa, dan Umi Kulsum akan mempresentasikan materi untuk pertemuan 3 dengan materi dimensi situasional pada tata kelola perusahaan di mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Pada pembahasan pertama yaitu tentang konteks bisnis eksternal. Dalam konteks bisnis eksternal dibedakan antara budaya kelembagaan, nasional budaya, dan konteks normatif. Untuk konteks kelembagaan dimungkinkan untuk menjelaskan perbedaan antara aturan, sistem, dan praktik tata kelola perusahaan di berbagai negara atas dasar berbagai mekanisme kelembagaan. Mekanisme tersebut menentukan dampak pada dan peran sebagai kelompok pemangku kepentingan. Menurut Aguilera dan Jackson tahun 2003, perbandingan sistem tata kelola perusahaan menunjukkan bahwa 3 kelompok pemangku kepentingan perlu diperhitungkan. A. Penyedia modal, B. Karyawan, C. Manajemen. 3 konflik dapat muncul berupa yang pertama, konflik kelas dapat muncul ketika kepentingan manajemen puncak dan pemegang saham terlalu bertentangan dengan kepentingan karyawan. Yang kedua, konflik antara orang dalam dan orang luar dapat muncul ketika kepentingan atas manajemen dan karyawan orang dalam menentang kepentingan pemegang saham sebagai orang luar. Yang ketiga, dan konflik keberpihakan dapat muncul ketika kepentingan pemegang saham dan manajemen puncak terlalu berbeda. Selanjutnya pada konteks nasional, sebuah tinjauan literatur tata kelola perusahaan internasional memungkinkan kita untuk membedakan antara orientasi nilai dan 3 jenis papan mereka dengan yang pertama, orientasi utama terhadap pemaksimalan utilitas eksekutif puncak dan pemegang saham yang sering terlihat di perusahaan besar Amerika yang terdaftar. Orientasi utama untuk memaksimalkan nilai bagi penyedia utang dan karyawan yang sering terlihat di perusahaan besar Jepang, dan orientasi simultan terhadap pemegang saham, pelanggan, karyawan, dan publik yang sering terlihat dalam transnasional kelas dunia atau yang kita sebut global perusahaan. Praktik tata kelola perusahaan sangat dipengaruhi oleh budaya nasional. Negara dapat dibagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan tingkat orientasinya menuju kompetisi dan kerjasama yang digambarkan dengan gambar berikut. Selanjutnya, budaya nasional yang keras dan lunak dapat dibedakan satu sama lain sepanjang dimensi berikut di gambar di samping ini. Untuk gambar kedua, setiap atribut posisi juga bisa menjadi liabilitas jika terlalu ditekankan. Lauren tahun 1997 mengidentifikasi keterbatasan berikut dari kedua dimensi budaya, yaitu yang memiliki dampak abadi pada praktik tata kelola perusahaan di negara. Atribut budaya nasional juga menentukan peraturan normatif dalam negara tertentu yang disajikan dalam gambar 2 tersebut. Selanjutnya untuk konteks normatif. Dalam konteks normatif ada 2 dimensi, yaitu legalitas dan legitimasi. Aturan normatif tata kelola perusahaan harus mendorong perilaku semua anggota dewan pengawas dan pengelola untuk berperilaku legal dan sah. Yang pertama, legalitas pengurus dewan. Dalam domain tata kelola perusahaan, perbedaan dibuat antara keras dan lunak norma. Apa yang ditentukan secara hukum dan direkomendasikan secara sosial sangat berbeda dari negara ke negara. Di banyak negara, misi dewan terbatas pada fungsi pengawasan. Perkembangan hukum penting dalam tata kelola perusahaan secara internasional. Sebagai akibat dari berbagai krisis korporasi, banyak negara telah mengembangkan pedoman tata kelola perusahaan atau sebagai hukum lunak. Ada perbedaan yang cukup besar antara tingkat pengembangan rekomendasi tata kelola perusahaan atau praktik terbaik. Anehnya, standar tertinggi rekomendasi praktik terbaik tata kelola perusahaan di seluruh dunia tercermin dalam laporan King 3 Afrika Selatan. Untuk legitimasi pengurus dewan, semua reformasi tata kelola
perusahaan di tingkat hukum keras dan lunak, dan nilai perusahaan pernyataan menjadi tidak berguna jika anggota dewan tidak memiliki integritas. Integritas, landasan kegiatan ekonomi, tidak hadir dalam ukuran yang sama di semua negara. Dewan memiliki tugas utama untuk memastikan keberadaan perusahaan yang berkelanjutan di kepentingan semua pemangku kepentingan terkait dengan integritas. Anggota dewan bertindak sebagai perwakilan dari kelompok kepentingan yang berbeda dan sebagian tumpang tindih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi terkait dengan konteks bisnis internal, di mana pada konteks bisnis internal ini mempengaruhi tata kelola perusahaan yang terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu kepemilikan, yang kedua konfigurasi struktur, yang ketiga kompleksitas organisasi, yang keempat peran dewan direksi, yang kelima derajat internasionalisasi, dan yang terakhir campuran fungsi dewan direksi. Untuk lebih lanjut akan dibahas pada materi berikutnya, yaitu sebagai berikut. Konteks bisnis internal yang pertama yaitu kepemilikan atau ownership, di mana pada kondisi kepemilikan perusahaan ini menentukan sistem tata kelola yang berbeda. Nah, sistem tata kelola yang pertama yaitu perusahaan milik keluarga atau family firm governance. Perusahaan milik keluarga merupakan 85% dari semua perusahaan di negara-negara OECD, yaitu Organisasi untuk Kerjasama dan Pertumbuhan Ekonomi yang dicirikan oleh persilangan kelompok kepentingan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perusahaan milik keluarga ini dikendalikan oleh keluarga tersebut. Biasanya pengusaha sering memenuhi fungsi yang mewakili keempat kelompok kepentingan, di antaranya seperti pemilik utama, kepala keluarga, ketua dewan, dan CEO. Di mana keempat kelompok kepentingan tersebut memiliki tujuan dan kepentingan yang sama, seperti yang terlihat pada gambar bahwa owner atau pemilik, family atau keluarga, board atau dewan direksi, dan manajemen, bahwa diagram saling bertemu pada titik tengah antara keempat unsur tersebut. Selanjutnya, dalam bisnis keluarga harus mengakui nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama yaitu peran kompensator, di mana berperan untuk memberikan pengetahuan yang kurang. Yang kedua, peran evaluator, berperan untuk mengidentifikasi dan mengatasi titik buta yang tegas. Yang ketiga, peran promotor, yaitu bertujuan untuk promosi profesionalisme yang konstan. Yang keempat, peran monitor, yaitu berperan untuk evaluasi diri yang realistis. Yang kelima, peran inisiator sebagai juara perubahan konstan. Yang keenam, peran konservasi yang berperan sebagai pelindung kontinuitas yang dibenarkan. Yang ketujuh, peran prospektor sebagai pelindung untuk memastikan kehati-hatian, strategi keberlanjutan, keuangan, dan investasi perencanaan. Yang kedelapan, peran pembela, yaitu berperan untuk memantau dan mengimplementasikan keputusan dewan. Yang kesembilan, peran moderator, berperan untuk menyelesaikan konflik antara pemilik keluarga, anggota dewan, dan manajemen. Dan yang terakhir yaitu peran pengontrol, di mana berperan untuk memantau dan mengimplementasikan keputusan dewan. Tata kelola yang kedua yaitu koperasi atau cooperative governance. Nah, menurut Eckrat pada tahun 2004, koperasi dapat diartikan sebagai perkumpulan orang-orang yang otonom, bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Adapun prinsip-prinsip koperasi yang pertama yaitu adanya keanggotaan secara sukarela dan terbuka. Yang kedua, kontrol anggota yang demokratis. Yang ketiga, partisipasi ekonomi anggota. Yang keempat, otonomi dan kemandirian. Yang kelima, pendidikan, pelatihan, informasi. Yang keenam, kerjasama antar koperasi. Dan yang terakhir, kepedulian terhadap masyarakat. Selanjutnya, koperasi juga memiliki ciri-ciri lain yaitu saham pemilik tidak dapat dipindahtangankan dan menghasilkan loyalitas tinggi antara pemilik, pelanggan, masyarakat umum, dan karyawan.
Tata kelola yang ketiga yaitu organisasi nirlaba atau non-profit organization. Nah, pada organisasi nirlaba ini menganggap bahwa fungsi ekonomi sebagai dasar untuk kegiatannya. Hal ini berbeda dengan perusahaan konvensional yang menjadikan tujuan ekonomi sebagai prioritas utama. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang dibangun di sekitar tujuan yang layak tunduk pada serangkaian harapan yang jauh lebih kompleks. Oleh karena itu, organisasi nirlaba biasanya mengambil bentuk yayasan atau asosiasi dan terutama mengejar tujuan etis dan amal. Tata kelola yang keempat yaitu organisasi publik atau government agency. Nah, motivasi intrinsik pada tata kelola publik ini memainkan peran yang sentral. Hal ini dikarenakan dalam pendirian, keterlibatan, dan hak suara karyawan di tingkat dewan, manajemen responsif terhadap konstituen yang berbeda. Tantangan dalam tata kelola publik adalah menjaga keseimbangan antara pengaruh politik dan efektivitas manajemen. Ciri utama tata kelola publik adalah pemberian gelar sebagai pengakuan dan perbedaan yang jelas antara fungsi dewan eksekutif dan normatif. Dan tata kelola yang terakhir yaitu perusahaan terbuka atau corporate governance. Nah, penelitian dan pengajaran tata kelola perusahaan berkonsentrasi hampir secara eksklusif pada perusahaan publik. Hal yang sama berlaku untuk pedoman OECD dan sebagian besar rekomendasi praktik terbaik nasional. Nah, pada perusahaan terbuka ini merupakan perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal. Materi selanjutnya yaitu konfigurasi papan, yang terdiri dari sistem dewan percobaan. Pada sistem dewan percobaan, peran dewan direksi misalnya di negara Cina dan Vietnam berfokus pada arahan dan peran dewan pengawas yang biasanya ditentukan oleh partai yang berkuasa dari negara tersebut. Yang kedua, sistem papan dual. Ciri utama pada sistem ini adalah anggota dewan pengelola tidak diperbolehkan duduk di dewan pengawas. Sedangkan keuntungannya adalah adanya keseimbangan kekuatan. Lalu untuk kerugiannya yaitu terdapat perebutan kekuasaan politik, dan perebutan kekuasaan seperti itu dapat merusak daya saing dalam jangka yang panjang. Yang ketiga, sistem papan monistik. Sistem papan monistik diterapkan di beberapa negara yang berarti bahwa dewan pengawas termasuk dalam anggota tim manajemen. Adapun jenis papan monistik yaitu model dewan eksekutif dan model dewan non-eksekutif. Cara ketiga yaitu dewan sebagai mekanisme untuk arah dan kontrol. Model ini membahas persyaratan dari upaya internasional terbaru. Model arahan dan kontrol mencakup apa yang disebut sesi privatissimo, yaitu sebelum setiap rapat Dewan Pengawas, sesi informal berlangsung di antara semua anggota Dewan independen kecuali CEO, di mana membahas masalah yaitu konflik kepentingan jika CEO akan berpartisipasi. Kompleksitas organisasi. 1. Ukuran organisasi. Idealnya, dewan di perusahaan kecil harus memiliki 3 anggota, namun untuk jumlah absolutnya hanya bergantung pada satu faktor. Yang lebih penting yaitu kompleksitas pengetahuan, peran dan karakteristik sosial dewan. 2. Tahap pengembangan. Dewan dan manajemen perusahaan harus terdiri dan terstruktur secara berbeda, tergantung pada tahap perkembangan perusahaan. Pemain peran papan. 1. Peran ketua dewan. Ketua yang memimpin dewan dan perusahaan menuju kesuksesan, peningkatan nilai, dan akuntabilitas. Ketua dewan juga menjamin bahwa dewan memberikan kepemimpinan dan kontrol. Ketua ada untuk mengatur diskusi sehingga sampai pada kesimpulan yang bermanfaat. 2. Peran anggota dewan eksternal atau independen. Anggota dewan independen adalah independen dari manajemen dan bebas dari bisnis apapun dan hubungan lain yang secara material dapat mengganggu pelaksanaan penilaian independen mereka, menurut Cadbury tahun 2003. 3. Peran sekretaris dewan. Sekretaris dianggap sebagai petugas kepatuhan perusahaan, bukan anggota dewan, melainkan mitra dalam rapat dewan dan komite. Baik, saya Riris Atifah dengan NPM 1910104443 akan melanjutkan presentasi mengenai derajat internasionalisasi. Pada tahapan internasionalisasi,
dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Dapat dilihat pada gambar di slide. Tersebut terdapat tahap pengembangan 1, pendekatan kolonial atau etnosentris. Tahap pengembangan 2, pendekatan bilateral atau polisentris. Tahap pengembangan 3, pendekatan regional atau regiosentris. Dan tahap pengembangan 4 mengenai pendekatan global. Untuk penjelasan lebih lanjut terdapat di slide sebelah kanan, tahap pengembangan 1 mengenai komposisi etnosentris dewan dan tim manajemen pendekatan kolonial. Pada pendekatan ini sering digunakan pada awal proses internasionalisasi atau juga pada saat krisis. Kebijakan sumber daya manusia kantor pusat akan diterapkan di semua operasi domestik dan luar negeri sebagai satu paket. Pada tahap pertama ini, untuk mengimplementasikan strategi kantor pusat dan kebijakan SDM secara kongruen, tanggung jawab untuk pembentukan anak perusahaan asing baru didelegasikan kepada anggota kantor pusat yang berpengalaman. Namun, pendekatan ini harus dibatasi dalam penggunaannya pada awal atau pada saat krisis, karena kelemahannya menumpuk dalam jangka panjang. Tahap pengembangan 2. Komposisi polisentrik dewan dan tim manajemen pendekatan bilateral. Konsep federalis ini menekankan otonomi lokal anak perusahaan ketika mengembangkan, memproduksi, dan mengevaluasi kebijakan. Semua anggota dewan dan karyawan anak perusahaan direkrut secara lokal. Keuntungan yang jelas dari pendekatan ini adalah bahwa itu adalah yang paling murah. Kebutuhan nasional pelanggan dan karyawan lebih baik diperhitungkan. Dan di tingkat internasional, keuntungan dari organisasi payung federalis dapat diwujudkan dengan lebih baik. Kekurangannya, banyak perusahaan yang menggunakan pendekatan ini telah menyaksikan pemisahan anak perusahaan asing dari strategi global kantor pusat. Pendekatan ini menghalangi salah satu keuntungan terpenting perusahaan multinasional dibandingkan perusahaan nasional. Di perusahaan multinasional seperti itu, kemungkinan pengembangan untuk anggota dewan dan karyawan sama terbatasnya dengan yang ada di perusahaan nasional. Selanjutnya, tahap pengembangan 3. Komposisi dewan dan tim manajemen yang berpusat pada wilayah atau pendekatan regional. Pendekatan ini berasal dari munculnya model manajemen sumber daya manusia Eropa yang umum. Idenya adalah bahwa di Eropa tanpa batas, ada harus menjadi model perekrutan, evaluasi, kompensasi, dan pengembangan dewan-dewan dan sumber daya manusia. Perusahaan yang menggunakan kebijakan personel regional mendapatkan akses ke tenaga kerja tanpa batas, pasar blok perdagangan besar seperti Uni Eropa dan NAFTA, dan karenanya dapat membangun keunggulan kompetitif atas perusahaan nasional semata. Selanjutnya, tahap pengembangan 4. Komposisi geosentris, dewan dan tim manajemen sebagai pendekatan global. Hanya pendekatan geosentris yang mencoba mengintegrasikan kekhususan budaya perusahaan dan negara serta perbedaan nasional di tingkat dewan dan manajemen personel secara tepat. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan, pengenalan, dan evaluasi pedoman normatif di seluruh dunia dan menyederhanakan sistemik dan pertimbangan yang tepat untuk kondisi regional, strategis, dan operasi kekhasan nasional. Pendekatan ini akan diterapkan secara independen, terlepas dari budaya kantor pusat atau industri, oleh beberapa perusahaan transnasional yang paling sukses. Selanjutnya, mengenai campuran fungsi dewan. Dewan melakukan tugas-tugas berikut di banyak negara. Menurut Hung, tahun 1998, halaman 101 dan seterusnya,
dan Lihoos tahun 2008. Yang pertama, seleksi, peninjauan, remunerasi, pengembangan, dan terkadang penghapusan CEO atau anggota penting lainnya dari tim manajemen. Yang kedua, pengembangan bersama dan evaluasi struktur dan budaya strategi perusahaan. Yang ketiga, pengembangan anggaran dan perencanaan dan pengendalian keuangan. 4. Pelaporan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Yang kelima, tinjauan mandiri dewan. Selanjutnya, bergantung pada negara, industri, dan budaya perusahaan, dewan menjalankan fungsinya diilustrasikan dalam gambar di samping, yaitu 1. Pembinaan, 2. Mengarahkan, 3. Mengetahui, 4. Mengontrol, 5. Berjejaring, dan 6. Menyeimbangkan. Dalam ilustrasi tersebut terdapat penjelasan bahwa kuadran 1, dewan sebagai fungsi administratif, biasanya dipilih oleh perusahaan yang tidak ingin memiliki arah atau kendali eksternal. Kuadran 2, dewan sebagai fungsi pengawasan, sesuai dengan model pemerintahan Jerman. Kuadran 3, dewan sebagai fungsi kewirausahaan, paling sering dipilih oleh perusahaan pionir. Yang keempat, dewan sebagai fungsi pengarah dan pengontrol, ditujukan oleh hukum keras dan lunak Swiss. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kekurangan yang lainnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.